Perkenalkan, nama saya Erik. Ini adalah kisah mistis saya yang berprofesi sebagai ojek online. Seperti biasa, jam 11 siang saya berangkat kerja. Hari itu Jumat Legi. Menurut penanggalan Jawa, waktu itu adalah wetonku. Keluargaku sudah mengingatkan untuk libur saja, karena pasti akan ada kejadian-kejadian aneh nantinya. Tapi aku pikir sekali ini saja, sekalian sholat Jumat. Seingatku, saat itu jam 11.30. Saya hendak mematikan aplikasi. Belum sempat mematikan, ada orderan masuk. Mau saya cancel, tapi masih 3 orderan pertama. Meski waktunya sudah mepet, aku berusaha untuk menyempatkan diri dan melanjutkan seperti biasa. Order di resto dan mengantarnya. Selesai mengantar, ternyata sholat Jumat sudah pada bubar dan aku melewatkannya. Dari situ, perasaan aneh dan berdosa dimulai. Saya istighfar dan mohon ampun. Karena keserakahan ini, saya melewatkan kewajiban sebagai seorang muslim. Lalu, saya lanjutkan pekerjaan hingga tak terasa malam semakin larut. Di situ, saya masih menunggu satu orderan lagi supaya bisa dapat bonus penuh. Agak lama saya menunggu, akhirnya dapat order food, nasi padang 2 bungkus. Antarnya juga cukup jauh, dari Polinema Malang ke daerah Dau. Bagi yang belum tahu, daerah Dau itu sepi dan banyak kebun jeruk. Di malam itu, perasaanku sudah tidak enak. Rute dari GPS membawaku ke jalan berbatu dan terjal. Tak lama kemudian, aku sampai di sebuah persimpangan jalan tanah. Di sebelah kanan perkebunan jeruk, dan di sebelah kiriku seperti sawah tapi banyak tumbuhan liar. Di persimpangan itu, aku melihat ada lampu dan saya berhenti sebentar di bawah lampu itu. Dan apesnya lagi, tiba-tiba GPS saya berhenti karena tidak ada sinyal. Saya bingung mengingat rumah customer saya ada di sekitar situ, tapi di situ kosong. Hanya ada proyek perumahan yang belum jadi. Dan pada saat itu pula, entah dari mana, ada angin cukup kencang melewatiku. Lalu, saya mencoba menelpon customer saya kalau saya nyasar. Tapi, dia malah bingung karena saya jauh dari jalan raya. Sedangkan rumah dia dekat dengan jalan raya. Akhirnya saya pun memintanya untuk menunggu beberapa menit. Saya harus cari jalan keluar dulu. Dan tentunya putar balik bukanlah pilihan, karena itu akan sangat jauh. Sementara jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sambil berpikir harus kemana, saya menyalakan rokok agar tetap tenang. Jika ke kanan, rumah customer hanya 3 menit dari situ. Sebelum sinyal hilang, GPS juga mengarahkanku untuk ke arah kanan, melewati kebun jeruk yang sangat gelap. Tapi saya berani menjamin kalau itu hanya kebun jeruk dan tidak pernah ada jalan di situ. Sayup-sayup, saya mendengar ada suara wanita menangis. Suara itu ada di belakang saya, mungkin jaraknya sekitar 5 meter. Kulihat lewat spion, ternyata tidak ada siapa-siapa. Akhirnya saya memilih untuk cuek. Saya pikir saya lebih takut begal daripada begituan. Tak lama kemudian ada suara cewek ketawa, dan itu sangat jelas dan terasa begitu dekat, seperti tepat di boncengan motor saya. Di situ saya merinding dan berpikir kalau ini sudah tidak beres.
Aku pun mencoba untuk tetap tenang dan tidak panik sambil tetap melanjutkan menghisap rokok dan melihat HP untuk mencari jalan terdekat. Lalu suara ketawa itu terdengar lagi, tepat di belakang saya. Suaranya seperti kuda saat meringkik. Sambil memberanikan diri, saya sedikit menoleh ke belakang dan bilang, "Udah, jangan ganggu. Aku lagi kerja, udah capek. Mending bantuin aku cari jalan keluar dari sini." Saat rokokku mau habis, saya nekat untuk jalan lurus. Jalannya gelap dan banyak pohon bambu. Bismillah, saya lewat jalan itu untuk cari jalan raya. Saya pun kaget ketika melihat ada makam yang diberi perumahan atau punden. Selain terlihat seperti makam tua, di situ bau kemenyannya sangat menyengat. Saya baca doa, ayat kursi, dan terus beristighfar. Setelah melewati jembatan kecil, hawa mulai berbeda. Saya merasa inilah hawa dinginnya Malang, berbeda dengan hawa dingin di tempat tadi. Dan akhirnya, alhamdulillah, saya menemukan jalan raya. Dan itu lumayan ramai, banyak motor dan mobil yang lewat. Yang aneh, saat di persimpangan tadi, aku tidak mendengar apa-apa selain suara angin dan jangkrik. Padahal, untuk jarak segini, suara dari jalan raya harusnya terdengar. Ternyata, rumah customer hanya beberapa puluh meter dari tempat saya dan saya langsung menuju ke rumahnya. Kulihat, ibu-ibu itu sudah menunggu saya di depan rumahnya. Lalu saya turun dan menyerahkan orderannya. Si ibu itu tersenyum dan bilang, "Masnya nyasar di mana? Kasihan itu mbaknya, sampean ajak nganter makan malam-malam gini," kata si ibu itu sambil tersenyum dan menyapa yang ada di atas motorku. Meski sangat kaget, saya tidak mau menghadap ke arah motor dan berusaha tenang sambil menjawab, "Iya bu, nggak tahu itu. Dia ngotot mau ikut terus, ya udah, aku ajak saja." Lalu aku pun pamit dan harus segera kembali. Dan alhamdulillah, ibu itu memberi saya bonus 10.000. Selama di jalan raya, pikiranku masih terganggu dengan perkataan ibu tadi tentang mbak-mbak yang saya boncengi. Siapa sih dia? Apa dia mau terus membonceng dan ngikut aku sampai ke rumah?